Wahita sekaligus. Ini sebuah cerita legenda dalam Serat Damar Wulan. Sejatinya kemudian para raja dan ratu kerajaan Majapahit ya, itu memang tidak ada yang namanya Ratu Kencana Wungu maupun kemudian nama Damar Wulan. Kemungkinan Damar Wulan ini berasal dari daerah atau ibu kota kerajaan Majapahit yang bernama Teroh Wulan ya, atau Caitrah Wulan. Di mana kemudian raja-raja Majapahit muncul pada abad ke-14 Masehi. Di puncak kejayaan ini ternyata menarik banyak para pedagang dari Arab, Persia, India, Melayu maupun Tiongkok. Dan dalam catatan Mahuan Yin Ye Sen Lang tahun 1430 ya, mengatakan bahwasanya sebagian besar pedagang tersebut adalah Muslim. Di makam Troloyo ini banyak diteliti oleh ilmuwan Belanda, termasuk kemudian epigraf Perancis Louis Charles Damay juga mencatat bahwasanya makam-makam ini asli makam era kerajaan Majapahit. Makam nisan-nisan tertua ada yang diduga era Tribuana Wijaya Tunggadewi, dan nisan-nisan juga ada yang terpahat angka tahunnya adalah 1298 Saka atau tahun 1376 Masehi. Artinya banyak pula para pejabat tinggi atau keluarga dekat raja-raja Majapahit yang memeluk agama Islam. Termasuk di belakang kita ini merupakan yang menurut tradisi itu adalah makam Ratu Kencana Wungu dengan Putri Anjasmara secara tradisi masyarakat. Namun memang makam yang ada di belakang itu sejatinya memang makam Muslim. Namun memang tidak ada inskripsi, hanya angka tahun saja, sehingga kemudian kita sulit kemudian melacak kesejatiannya siapa almarhum yang dimakamkan. Namun cerita tradisi itu mengatakan adalah Ratu Kencana Wungu. Munculnya istilah Ratu Kencana Wungu dan Putri Anjasmara terdapat dalam Serat Damar Wulan yang diduga ditulis pada abad ke-18, yang saat ini serat tersebut menjadi koleksi British Library atau Inggris ya, sebuah catatan atau manuskrip terindah, sehingga kemudian di dalamnya penuh dengan tulisan-tulisan Jawa baru dan gambar-gambar yang mengungkapkan kehidupan orang-orang Jawa pada abad ke-18 atau ke-17. Sehingga kemudian dalam catatan Serat Damar Wulan tersebut dikatakan bahwasanya Ratu Kencana Wungu ini adalah seorang ratu penguasa kerajaan Majapahit yang pada waktu itu Majapahit dirundung pemberontakan oleh Kebo Marcuet, sehingga Ratu Kencana Wungu ini kemudian bernazar siapa saja yang berhasil menumpas Kebo Marcuet akan dijadikan suami. Yang ternyata yang berhasil menumpas Kebo Marcuet adalah Minak Jinggo, Adipati Belambangan atau Banyuwangi. Sehingga kemudian Minak Jinggo karena tampangnya buruk rupa, Ratu Kencana Wungu enggan menikah dengan Minak Jinggo. Akhirnya Minak Jinggo pun memberontak dan melawan Ratu Kencana Wungu. Pada suatu ketika ada seorang abdi atau budak dari patih Majapahit yang bernama Logender. Abdi tersebut bernama Damar Wulan. Patih tersebut juga memiliki putri cantik jelita yang bernama Ratu Ayu, atau bukan ratu ya, ada Putri Anjasmara, dan memiliki saudara Layang Seto dan Layang Kumitir. Putri Anjasmara ini pun jatuh cinta dan menikah secara sembunyi-sembunyi dengan Damar Wulan. Akhirnya Damar Wulan ini dikirim ke Belambangan untuk menumpas Minak Jinggo, dan ternyata kemudian kesaktian Minak Jinggo, Damar Wulan kalah, dipenjara. Namun karena ketampanan Damar Wulan, istri dari Minak Jinggo yaitu Wahita dan Puyengan jatuh cinta kepada Damar Wulan, berhasil kemudian membocorkan ilmu kesaktian Minak Jinggo, sehingga kemudian Minak Jinggo berhasil kemudian ditumpas oleh Damar Wulan. Sehingga kemudian Damar Wulan berhasil menumpas Minak Jinggo, menjadi suami Ratu Kencana Wungu sekaligus menjadi suami Putri Anjasmara, Dewi Puyengan dan Dewi Wahita sekaligus. Ini sebuah cerita legenda dalam Serat Damar Wulan. Sejatinya kemudian para raja dan ratu kerajaan Majapahit ya, itu memang tidak ada yang namanya Ratu Kencana Wungu maupun kemudian nama Damar Wulan. Kemungkinan Damar Wulan ini berasal dari daerah atau ibu kota kerajaan Majapahit yang bernama Teroh Wulan ya, atau Caitrah Wulan.
di mana kemudian Raja-Raja Majapahit yang kita ketahui Dyah Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit ini, yang memerintah Majapahit antara tahun 1293 sampai 1319, digantikan Jayanegara yang memerintah kemudian tahun 1309 ya sampai 1328 Masehi, sehingga kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi memerintah Majapahit antara tahun 1328 sampai 1350. Kemudian digantikan putranya yaitu Dyah Hayam Wuruk yang memerintah Majapahit antara tahun 1350 sampai 1389. Digantikan Wikramawardhana menantunya yang menikah dengan Pramodya Kusumawardhani ya, Kusumawardhani. Terkadang Kusumawardhani ya diidentikan dengan Ratu Kencana Wungu. Namun kemudian ternyata setelah Wikramawardhana yang memerintah Majapahit tahun 1389 sampai 1429 digantikan oleh Suhita. Nah, ada juga kemudian di balik kisah Ratu Kencana Wungu ternyata juga berlatar belakang kehidupan Ratu Suhita yang memerintah Majapahit antara tahun 1429 sampai 1447. Kemudian digantikan Kertawijaya ya tahun 1447 sampai 1453. 3 tahun Majapahit tidak memiliki raja, the vacuum of power. Kemudian digantikan oleh Girisahwardhana atau Brewengker tahun 1456 sampai 1474. Kemudian 7 tahun 1474 inilah kemudian naiklah Dyah Suraprabawa. Tapi 2 tahun setelah itu dikudeta oleh Breh Kertabumi antara tahun 1478 sampai 1468 sampai 1478. Kemudian terakhir adalah Dyah Ranawijaya yang memerintah Majapahit antara tahun 1474 sampai 1519 versi Profesor Hasan Jafar ya dari Universitas Indonesia. Jadi kemudian dapat kita memasuki area yang paling sakral dan paling magis masyarakat kemudian dan cerita tutur yang berkembang hingga saat ini maupun catatan-catatan kolonial Belanda pada abad ke-19 maupun penelitian Charles Louis Damai epigraf Prancis juga mengatakan ini adalah makam asli Muslim, namun nama-nama ini bersumber pada berita tradisi Ratu Kencana Wungu dan Putri Anjasmara. Mari kita memasuki lokasinya. Jadi Rahayu Kakang. Rahayu kita memasuki area paling magis dan sakral. Jadi makam ini sejak awal ditemukan berada di sebuah gundukan tanah di dalam cungkup yang artinya ditinggikan karena kedudukan dan kemuliaan dari yang dimakamkan. Bahkan yang sangat luar biasa sekali di samping dari nisan kaki Ratu Kencana Wungu ada sebuah prasasti Jawa kuno ya. Sewu Rahayu Mbak permisi pun sowan coba mengungkap. Nah di sini ada balok angka tahun. Nah ini kan mungkin kamera bisa di zoom atau didekatkan. Nah di sini ada semacam prasasti yang sangat langka dan ternyata sangat kuno. Angka tahunnya terbaca 1302 Saka. 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi. Jadi masa Raja Hayam Wuruk ini ya. Jadi masa Raja Hayam Wuruk ini adalah bukti autentik dan kredibel yang menjadi pertanda bahwasanya di sini ada prasasti angka tahun masa Raja Hayam Wuruk yaitu tahun 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi ya. Ya semoga kemudian bukti-bukti ini terus kemudian lestari ya dan bermanfaat untuk menyibak kesejatiannya kedua makam yang sangat mulia inilah. Kita saat ini ditemani ya spiritualis muda kita yaitu luar biasa sekali kan kita bisa kolaborasi dan berkesempatan duduk bersama serta bertawasulan di makam yang sangat keramat ini yang menurut tradisi masyarakat kedua makam ini adalah makam Gusti Ayu Ratu Kencana Wungu maupun yang sebelahnya adalah makam Gusti Raden Ayu Anjasmara. Jadi penerawangannya Kang Joko Linglung ini sebenarnya ya secara kemudian supranatural Kang Joko Linglung itu mendapati apa saja penglihatan secara spiritual. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Joko Linglung. Ini dari penjelasan yang saya jabarkan sesuai apa yang saya lihat, sesuai apa yang saya tahu mengkaji bahwasanya kedua makam ini memang ada benarnya memang makamnya
ini beliau ini kurang lurus, ya wajahnya itu cantik. Tapi kalau yang Gusti Ratu Kandowo ini lebih ke ibu-ibuan, beliau rambutnya ngumpat juga panjang, tapi yang punya tusuk pun ini di Gusti Kandowo yang ini yang apa kenanya masih kelihatan agak lebih porosan lah, lebih porosan. Nah, dari yang tadi saya lihat di sini memang di situ suatu wisata, memang beliau ini dari kerajaan Majapahit, cuman memang masuknya lebih sudah masuk ke Islam. Jadi kan dulu kan memang ada era yang akhir itu kan memang kerajaan tapi sudah ada Islamnya masuk kan. Nah, seperti itu. Nah, pemuka agama ini beliau juga sudah pernah beberapa versi lah, orang aku mengatakan ada yang agama Hindu, ada yang agama Islam. Tapi kalau menurut terowongan saya ya, karena saya sudah ada masa Islamnya juga. Itu berdasarkan apa yang saya lihat. Jadi kita kalau ngomong soal mistik mas ya, kita tidak bisa untuk menyamakan antara satu sama yang lainnya. Karena mistik itu bisa jadi, ngapunten zaman dulu itu orang sakti-sakti, bisa mali rupo, nah gitu. Sekarang wujudnya cewek bisa cowok. Nah, sekarang wujudnya ini kayak cantik bisa jelek gitu. Kalau sesuatu yang saya tangkap yang beliaunya yang sini tadi yang hadir yang cowok itu seperti apa ya, kalau dibilang itu orang kerajaan pakai mahkota, tapi ini nggak pakai pakaian di atas, itu pakai kerajaan ini tuh. Nah itu, seperti itu yang laki-laki itu kayak anak batik kacamata lah seperti itu. Tapi ini bukan beliau, bukan batik kacamata. Yang mungkin yang dikatakan di sejarah yang siapa itu? Beliau itu yang nikah sama direktur kampung itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Orangnya geger tampan soalnya. Mungkin bisa jadi seperti yang hadir ini tadi ya. Karena kita setiap kali kita ke makam, setiap kali kita ke tempat sesepuh itu belum tentu mereka hadir semua. Gitu loh. Yang saya lihat baru ini tadi yang hadir insya Allah 3 itu tadi. Jadi Dewi Putri Kandowo yang berwujud ke ibu-ibuan itu yang memang cantik, cuma masih lebih cantik kan yang Anjas Moronya. Anjas Moronya kelihatan lebih mudah, rambutnya lurus, terus juga pakai kayak ini juga apa? Kayak mahkotaan tapi buat yang cewek itu loh, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya di sini memang benar adanya itu makam ini. Mohon maaf, ini yang tusuk kuda ini ada yang dipendam di sini. Yang kita ya ada di sini ya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar, kalau zaman dulu kan ada yang bilang ini makam ini cuma sekedar apa petilasan atau enggak, ini ada pusaka juga ya, termasuk tusuk konde. Tusuk konde itu. Kalau zaman sekarang tusuk konde mungkin nggak ada nyoninya kan, tapi kalau zaman dulu bisa buat apapun gitu loh, seperti itu ya. Ya, dari saya penjelasannya cuma itu aja. Jadi teman-teman ya, memang Majapahit itu yang sangat besar, mampu ya memayungi Nusantara dengan alat-alat yang sangat sederhana. Siapa bilang sederhana ya? Kesaktian zaman dulu saat ini memang seakan-akan seperti sains yang hilang ya. Dijelaskan dari Kang Gun tadi, itu ada semacam transfigurasi. Jadi orang-orang dahulu itu bisa merubah bentuknya, kadang menjadi tua, ternyata kadang menjadi muda ya, kadang menjadi cantik juga, malerupo ya. Itu bahasa ilmiahnya adalah transfigurasi. Tidak menutup kemungkinan semacam teleportasi, yaitu kemudian menembus ruang dan waktu ya, telekinesis ya, memindahkan benda tanpa menyentuh gitu ya, atau kemudian levitasi, terbang melayang, atau clairvoyant, yaitu melihat menembus ruang kan gitu ya, kayak mak lampir gitu ya. Itu bahasa ilmiahnya adalah clairvoyant. Termasuk kemudian komunikasi pikiran atau yang disebut juga ya telepati ya, luar biasa sekali. Jadi kita dengan kerendahan hati ya, sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Kang Gun tadi. Ternyata memang ilmu itu adalah semacam sains yang hilang, atau dahulu memang pernah ada, dan itu sebuah fakta dan realita yang tidak bisa dipungkiri. Oke, satu kali Kang Gun, banyak sekali para perziarah di sini dan sebagian masyarakat itu percaya doa-doa mudah dikabulkan. Bahkan pada musim pencalonan lurah saat ini, di kepala daerah ya, bupati, gubernur, itu kemudian banyak yang datang sowan menemui Ratu Kandowo, dan dikatakan bahwasanya siapa saja yang datang ke sini itu kemudian diberikan munajat, dan sehingga kemudian mereka berhasil menduduki sesuai apa yang diinginkan. Gimana pandangan Kang Gun? Ya memang benar, bukan cuma di sini aja, dimanapun dari pengalaman saya di perjalanan di Semarang sama ini ya, memang saya ini kan dari kecil, dari bahan saya sendiri
Kalau ibarat orang saya tirakat itu ese kalah karo mbah. Jadi cuma setempel aja gitu lah. Itu dari pengalaman saya di mana-mana itu memang setiap tempat itu mempunyai suatu kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan itu bisa diambil dari riwayat beliau. Beliau dulu itu sebagai seorang apa? Nah, kayak pusaka ya, pusaka. Kayak pusaka itu kan nggak semua pusaka multifungsi. Ada pusaka ini buat tolak, ada pusaka ini buat pengasihan, ada pusaka ini buat jaga rumah. Nah, seperti itu. Sama juga makam. Kalau makam ini setiap kali orang kayak pejabat kayak apa ziarah di tempat ini, kalau memang benar-benar itu benar-benar istiqomah, benar-benar tujuannya itu positif, ya insya Allah bisa dikabulkan. Karena apa itu? Karena sesepuh ini benar-benar apa hijabai. Jadi sesepuh ini kalau bilang dikatakan mati tapi bukan mati, tapi masih ada. Dia bisa mendampingi siapapun yang mendoa sini mendoakan, dan sesepuh yang zaman dulu itu ikut itu bantu. Prosesnya seperti apa? Kalau pencalonan bupati kayak gini kan sering-sering ya, bupati, kepala desa sampai gubernur, dia sering terakat di sini. Kalau soan terakat, insya Allah suatu saat pada waktu pemilihan dia dibantu sama pasukan-pasukannya berdiri yang ada di sini, gitu loh. Jadi bisa ikut campur. Kok itu sebenarnya nyata, tapi nggak kelihatan. Memang sir itu kan hilang ya, nggak kelihatan, tapi bisa dinyatakan. Kasih nyata itu bisa. Kalau orang yang mengetahui, gitu loh. Makanya dimanapun tempat itu, kalau memang sudah ranahnya orang itu dulu itu berpotensi mempunyai suatu kelebihan ataupun kanuragan ataupun suatu pamor yang dulu di kerajaan mempunyai suatu kedudukan, itu pasti mempunyai kesaktian. Nah, kesaktian itu kan tidak luput dari khodam. Nah, khodam itu yang membantu mereka. Bahkan Al-Quran pun setiap lafaz ada khodamnya, kan gitu lah. Ya makanya kalau ada orang penjelasan mengatakan bahwasanya kok bisa ya Al-Quran ini kalau dibacakan ke orang-orang yang kesurupan kok bisa pakai kepanasan apa? Karena itu ada khodamnya. Ya khodamnya itu yang mengajar. Khodam membakar jin. Iya. Ya next selanjutnya kapan-kapan lah kalau ada merasakan apa kita. Mungkin ini yang ditunggu oleh pemirsa terkadang orang zaman dulu terutama para bangsawan atau petinggi kerajaan Pajajaran itu kan muksa. Itu. Oh di sini ada makamnya. Jadi ini kalau penjelasan soal Musa itu memang benar. Ada nyatanya ya kayak Bupati Kadem ada. Jadi itu termasuk beliau juga Musa. Kenapa kok Musa? Karena beliau itu kalau memang sudah ranahnya di bumi ini sudah menyatakan aku selera aku saja. Caranya ya Allah supaya jabatan itu jadi keturunan. Jadi pasti pertapa beliau. Berapa tahun pertapaan itu akan hilang dengan jasadnya juga. Nah hilangnya itu bukan hilang nggak balik enggak. Jadi hilang itu di situ menyatakan bahwasanya dia walaupun hilang tapi pasti bisa memantau anak cucunya. Seperti itu. Termasuk iya. Jadi ini mohon maaf kalau memang dilihat kayak jasadnya, sama geduk sampai nggak ada jasad beliau, tapi muksa seperti itu. Nah, zaman dulu kalau nggak muksa malah pasti kebak atau Hindu ya. Seperti itu. Iya seperti itu. Jadi memang muksa itu memang benar adanya. Bahkan saya dulu di Lamongan juga ada salah satu keturunan orang yang pernah mempunyai bahan muksa itu pernah dikasih cerita juga memang benar gitu. Jadi kalau orang mengatakan mana ada orang bisa musang sampai jasadnya masuk ke goib, ada memang. Itu yang saya alami mengatakan ini karena ada cerita juga ada kenyataan gitu. Bahkan saya juga pernah dari beliau yang musang gitu loh. Nah di situ kan saya nggak berani cerita kalau memang saya nggak pernah mengalami. Nah seperti itu. Ya. Terima kasih Kang Gun atau Ki Joko Linglo, luar biasa sekali atas waktu dan kesempatannya sehingga kemudian para pemirsa atau netizen itu sudah puas ya baik segi historis, legenda maupun kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat. Jangan menit. Wah, sama menit. Kita menit 19.